Oke, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Alwi Pratama, kemudian ada Idewa Agung Adinata, kemudian ada Muhammad Nopal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas UAS Cloud Computing. Oke, bisa dimulai dari Agung. Dari Agung dipersilakan. Oke, untuk tugas was computing ini adalah tentang deteksi prediksi banjir berdasarkan sensor IoT di 3 titik. Untuk persiapannya kita mulai dari apa namanya dari persiapan Google PTP terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita import PySpark yang kita karena kita membuka PySpark dan segera dong matplotlib untuk nampilin grafik, kemudian ada pandas untuk manipulasi datanya dan sebagainya. Dan karena di PySpark ini sebelumnya kita udah import import fungsi seperti kolom, when, max, min, let, dan lat, maka ini pasti bakal tabrakan dengan fungsi dari Python. Jadi untuk itu untuk mengatasinya saya import routines agar saya bisa menggunakan fungsi max dan min buat Python. Baik, yang pertama-tama kami membuat sebuah generator data untuk mensimulasikan sensor IoT yang digunakan pada sistem ini akan dalam mendeteksi banjir. Untuk sensor IoT ini ada tiga titik, ada di hulu, ada di tengah, ada di hilir. Dan kedua sensornya memiliki letak yang cukup jauh dan tertentu sama yang lain asumsinya. Jadi ini kita simulasikan bahwa nanti data sensor ini akan mensimulasikan data yang apa namanya yang munculnya itu agak berbeda antara yang lain. Yang jelas ini N-nya adalah dari 1.000 ya, dari 1.000 dan sensor mulai dari apa, terus untuk simulasi banjir mulai dari kapan, terus probabilitas hujannya mulai kapan, dan probabilitas berarti hujannya kapan. Ada bisa buat kayak gini sistemnya, seperti ini, atau simulasinya berdasarkan event and range seperti ini kan. Terus untuk setiap hujannya itu kita lakukan apa namanya, buat probabilitas berapa kali. Kalau misalnya kena probabilitasnya nanti hujan, misalnya aja udah memperhitungkan hilang. Semuanya seperti ini. Kemudian di data generatornya juga kami tambahkan noise datanya untuk mensimulasikan sensor apa noise data yang dihasilkan pada sensor itu. Nah data juga kita limit untuk rentang 100 sampai -5. Jadi mana generator data sensor ini mensimulasikan sensor ultrasonik. Yang dimana semakin kecil angkanya, maka semakin dekat apa namanya jarak antara objek dengan sensor. Untuk kasus ini adalah banjir. Apa namanya sungai. Karena sensor diletakkan di atas sungai, kita asumsikan untuk 100 itu adalah kira-kira 5 meter jaraknya antara sensor dengan air permukaan sungai. Jadi semakin kecil dia seperti semakin tinggi ya airnya. Kalau dia terendam sensornya berarti banjir. Karena sensornya itu asumsinya diletakkan sedikit di atas bantaran sungai. Jadi kalau udah menyentuh lewat di sensor berarti sungainya udah mulai kayak gitu. Kemudian nanti return datanya ada indeks, yang dimana indeks ini merupakan sensor yang asumsinya dia ngambil datanya per 10 detik. Kemudian ada upstream atau hilir atau hulu, ada middle di tengah, ada downstream adalah hilir. Itu. Kemudian untuk S-Rani itu dari sensornya itu berdasarkan 1 dan 0. Karena untuk trading itu kita tidak bisa menggunakan true false. Itu. Itu kita hitung dataset. Nah, selanjutnya adalah untuk kita mempersiapkan Spark-nya. Setelah kita buat, kemudian kita generate data sampelnya, data simulasinya sejumlah 12.000 data, 12.000 titik dengan kolom data weight. Selanjutnya adalah saya melakukan pembagian data untuk menyamakan datanya semuanya. Dex karena ada integer ya udah Dex, kemudian upstream, middle, downstream sampai jadiin float. Upstream karena ada integer ya udah dia integer. Dan berikut adalah tipe datanya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Novel untuk bagian subtraknya. Baik, Bang Novel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan struktur selanjutnya, yaitu pada step ahead atau data struct.
di sini memiliki data variabel yang berupa ada indeks, upstream, middle, downstream, dan trend. Di mana pada eh, pertama itu memiliki skema Spark untuk data frame-nya mengurutkan berdasarkan waktu, kemudian eh, di mana pada kolomnya itu akan ditambahkan. Kemudian di sini ada target vector downstream-nya, yaitu mengisi sebuah nilai downstream sebanyak 120 langkah ke depan, atau di mana pada eh, indeksnya itu memiliki fitur tambahan seperti upstream lag 1 dan middle lag 1, yaitu untuk sebuah nilai sensor pada sebelumnya. Di mana juga sensor ini akan membaca sebuah nilai, di mana pada upstream change dan middle change itu menghitung sebuah kondisi perubahan air atau memiliki nilai kosong yang untuk sebuah tinggi yang tidak air. Kemudian di sini ada the precision drop yang itu menghapus sebuah data untuk ngebersihin atau prepare data untuk pola pelajaran dengan lebih cerdas. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini ada nilai tabelnya, yaitu beberapa nilai tabelnya itu yang angka yang bisa di middle itu 0 untuk sebuah kondisi sensor. Kemudian selanjutnya plotting. Di sini sebuah grafik visual simulasi sensor untuk mengetahui untuk pola naik turunnya ya secara jelas dari tiap sensor, yaitu memiliki hulu, tengah, hilir, atau bisa dipisahkan. Ya. Karena setiap time step-nya itu memiliki 10 detik. Kemudian di sini ada grafik, gambaran grafiknya, yaitu memiliki sensor dari angka grafik berwarna oranye, biru, dan merah, yaitu ditandai dengan angka 0 hingga 100, di mana pada jamnya itu berbeda-beda dengan suhu grafik yang naik dan turunnya dari jam 16.00 hingga jam 00. Kemudian sini ada kemudian sini ada detailnya itu bisa dibaca oleh visualisasi antara aliran air dengan hujan air dan hujan, sehingga pola banjirnya bisa langsung bisa kebaca dari grafik air. Next. Kemudian di sini ada quote basically, yaitu untuk quote filter code atau sebuah kolom yang dimana pada kolom ini memiliki kondisi sensor untuk seberapa cepat perubahan air terjadi setelah assembler grafik semuanya untuk kolom fitur data seperti indeks, fitur, dan target fiturnya. Kemudian di sini ada beberapa code-nya juga mengisi beberapa informasi penting seperti bentuk setiap proses model dalam machine learning. Yang saya kembalikan ke DL Agung. Oke, selanjutnya Alwi, dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke spek data yang dimana pada bagian ini seperti yang kita tahu pada kode akan dibagi menjadi 0,8 dan 0,2, yang artinya 80% data akan dipakai buat ngelatih model, dan sisanya 20% buat disimpan untuk testing model gitu. Nah, yang bagian set 42 itu fungsinya buat bikin hasil pembagian tetap konsisten. Jadi pada setiap kali dijalankan seperti itu. Kemudian di kode linear regression, pada kode ini akan menjelaskan proses daripada training si model menggunakan random forest regressor buat untuk nebak nilai daripada target future-nya
pada target fitur dan frame-nya. Jadi di sini modelnya nggak pakai langsung untuk bagian linear regression, tapi random forest, yaitu model yang lebih eh, cukup baik untuk menghadapi data noise. Jadi karena dia belajar pakai banyak tree sekaligus, jadi fitur eh, itu bakal ngasih tahu model fitur mana yang mau dipakai seperti itu. Sedangkan pada bagian label code-nya bakal nunjukin sendiri nilai mana yang mau diprediksi seperti itu. Terus di bagian RF dot fit trended itu berarti model itu mulai daripada segi latihannya belajar pola dari data trainingnya. Gitu. Singkatnya pada tahap ini di mana model daripada si machine learning-nya akan menjadi untuk menebak daripada kondisi banjir daripada 120 langkah ke depan. Kemudian di kode prediksinya sendiri ini akan ngebikin model mulai daripada menebak sendiri gitu. Setelah itu model si random forest itu selesai dilatih, model dot trust format atau test data bakal memerintah model untuk memprediksi nilai daripada target fiturnya, nilai dari target fitur downstreamnya gitu. Terus berdasarkan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, itu testing data. Terus setelah itu di kode selanjutnya, jadi kode selanjutnya kode ini bakal apa namanya ngeplot perbandingan antara level air hilir asli dan hasil prediksi model Tempores. Jadi pertama hasil daripada prediksi dari Spark akan dipindah terlebih dahulu ke Pandas agar gampang digambar pakai matplotlib gitu. Terus dua garis ditampilin, yaitu garis biru yang berarti bakal nunjukin data asli dari sensor hilir dan garis merah putus-putus itu bakal nunjukin hasil dari prediksi model gitu. Jadi ada garis horizontal di level 0 yang maksudnya itu menjadi tanda batas banjir dan area di bawah 0 itu diwarnai merah muda buat nandain yang artinya bahaya. Jadi judul daripada label sumbu, legend dan grid ditambah biar grafiknya rapi dan gampang dibaca seperti itu. Kemudian next, terakhir, Agung. Jadi untuk kode terakhir ini bakal ngebikin daripada scatter plot buat ngecek seberapa akurat sih itu model random forest dibandingkan data aslinya seperti itu. Jadinya intinya semua nilai asli dan prediksi akan diambil dari Spark terlebih dahulu, kemudian diubah ke Pandas. Jadi intinya grafik Spark plot ini bakal nunjukin titik-titik biru yang mewakili daripada pasangan nilai asli versus nilai prediksinya seperti itu. Jadi semakin banyak titik-titik yang nempel terdekat dengan garis diagonal merah putus-putus, itu artinya prediksinya makin akurat karena garis itu nunjukin prediksi sempurna. Terus ditambah dua garis batas di posisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu buat nandain area banjir. Jadi semisalnya bisa dikelihatan apakah modal salah nebak banjir atau enggak gitu. Kemudian judul, tabel, legend, dan grade itu bikin grafik itu biar rapi gitu. Singkatnya, grafik ini tuh buat tes keakuratan data visual dan kita tuh bisa langsung lihat apakah model lebih banyak tepat meleset sedikit ataupun kayak ngacoin total kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ini itu dari saya. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sekian dan Terima kasih.